Simulasinya dulu. Ini adalah jaringan yang kita buat, agak kompleks ya, kurang terlihat, besar dikit. Oke. Ini PC1 terhubung dengan router. Kita coba lihat pot-potnya. Kita bisa show, bisa tidak ya. Ini yang terhubung router 1 yang terhubung dengan PC1 menggunakan fast Ethernet 0, yang terhubung dengan PC2 menggunakan fast Ethernet 1, sedangkan yang terhubung dengan router 2 menggunakan kabel serial ya, ke 0, kedua dan ketiga, serial kedua dan ketiga. Jadi yang terhubung antar router ini menggunakan kabel serial ya. Kita bisa telusuri untuk router-router yang lain ya. Jadi router yang terhubung dengan PC itu rata-rata menggunakan kabel tembaga, sedangkan yang menggunakan router utama dia menggunakan kabel serial. Kita setting IP-nya ya. Ini contohnya serial 0. Yang ini yang terhubung dengan router 2, ini IP-nya sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar ya. Yang serial 3-nya ini yang terhubung dengan router 3. Terus yang terhubung dengan PC1 itu ini gateway-nya, ini adalah IP router ya, IP routernya atau gateway ke PC1 yaitu 62. Yang terhubung dengan PC2 adalah 126. Pastikan router ini defaultnya potnya adalah off ya, kita on kan biar nyambung. Untuk PC-nya kita isi seperti sebelumnya ya. Di desktop IP config jangan lupa diisi gateway-nya ya. Diisi sampai gateway-nya saja. Dan jangan lupa netmask-nya disesuaikan dengan HCIDR yang diberikan. Berikutnya router 2. Router 2 serial yang ini menuju ke router 1 ya, netmask-nya. Terus ini yang menuju ke router 3, netmask-nya. Terus yang menuju PC1 yaitu fast Ethernet 0 ini. IP gateway-nya adalah 254 dan pastikan potnya sudah di-on-kan semuanya. Berikutnya adalah router 3. Ini bisa kita lihat. Nah, ini sudah terisi ya. Kita bisa lihat di sini. Atau kita buka config-nya. Serial 0 terhubung dengan router 1. IP-nya seperti ini. Sedangkan seri yang terhubung dengan serial 3 terhubung dengan router 2. Subnet-nya seperti ini. Sedangkan yang terhubung server ke 1 ini fast Ethernet 0, IP-nya seperti ini dan netmask-nya seperti itu. Yang terhubung dengan server 2 seperti ini ya. Jangan lupa di-on-kan semuanya potnya. Oke. Kita sembunyikan lagi potnya biar tidak terlalu ramai. Kita lanjutkan di tahap kedua. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Jadi ini adalah mengisikan tujuan-tujuan ya. Tujuan yang ingin dicapai dari router 1 ya. Contoh, di sini router 1 hendak mau menuju ke jaringan PC3
yaitu destinationnya atau networknya adalah 192.168.128. Net masknya ini karena /25 ya. Gateway-nya lewat mana? Ya, rutenya via mana? Ya, karena router 1 mau menuju PC3, berarti gateway-nya adalah di router 2 yang terhubung router 1, yaitu 12.12.12.2. Terus router 1 juga mau mencapai server 1. Networknya adalah 333.0/24. Lewat mana? Yaitu ini subnet masnya ya. Lewat mana? Yaitu lewat router 3. Ini adalah gateway router 3. Terus berikutnya mau menuju server 2. Targetnya adalah networknya adalah 43.43.43.0. Net masknya adalah seperti ini. Gateway-nya tetap menggunakan lewat router 3 ya. Begitu juga router 2. Router 2 itu mau menuju ke network router 1, yaitu PC1 dan PC2. Ini 192.168.1.0 ya. Untuk PC1 PC2 ini karena ini adalah /26, kita ringkas dua network ini menjadi /25, yaitu subnet masknya menjadi /25 atau 128. Karena ini dari router 2 mau menuju router 1, gateway-nya lewat mana? Via router 1, yaitu 12.12.12.1. Berikutnya router 2 mau menuju server 1. Networknya server 1 adalah 33.33.33.0 ya. Net masknya adalah ini. Gateway-nya adalah router 3 yang terhubung dengan router 2. Nah, ini gateway-nya, yaitu 23.23.23.3. Dan yang terakhir yaitu router 2 mau menuju server 2, yaitu destination-nya 43.43.43.0/24. Ini gateway-nya melalui mana? Yaitu lewat router 3 yang terhubung router 2. Dan yang terakhir adalah router 3. Router 3 itu hendak mau menghubungi network PC1, PC2 di router 1 dan menghubungi PC3 melalui router 2. Nah, untuk PC1, PC2 kita destinasinya adalah 192.168.1.0. Karena dua blok itu kita ringkas menjadi /25, net masknya adalah 128, dan gateway-nya adalah router 1 yang terhubung router 3, yaitu 12.12.12.1. Sedangkan PC3 destinasi networknya adalah 192.168.1.128. Net masknya adalah seperti ini karena /25, dan gateway-nya via router 2 yang terhubung router 3, yaitu 23.23.23.2. Oke. Kita coba setting ini, tabel routing ini kita tambahkan manual di setiap routernya. Kita kembali ke Cisco Packet Tracer. Oke. Kita tabel routing menuju tabel routing dari router 1, yaitu static. Kita tambahkan di sini sesuai itu ya. Kita tambahkan yang pertama adalah menuju ke server 1, yang kedua adalah menuju server 2, dan yang terakhir menuju ke PC3 ya. Menambahkan lewat sini ya. Ini sudah terisi. Ini nambahkan sini networknya, masknya, nekhubnya ya, seperti yang ada di tabel. Untuk router 2 sama seperti tersebut. Kita lihat statiknya ya. Kita tambahkan ini router 2 mau menuju ke server 1 ya. Ini kita tambahkan mau menuju ke server 2. Kita tambahkan mau menuju ke PC1 dan PC2 ya. Ini kita ringkas ya. Oke. Dan yang terakhir ada router 3. Kita lihat di static routingnya. Ini tabel routingnya
menuju ke mana ini, ke PC1 PC2 ya, melalui router 1. Oke, kita tambahkan. Terus berikutnya menuju ke PC3 yaitu 192.168.125 melalui router 2. Kita tambahkan. Sampai di sini kita sudah menambahkan static routing ya. Static routing. Jangan lupa menambahkan lewat sini sebenarnya ya. Ini sudah saya isi aja. Ini kita sudah menambahkan static routing. Sekarang kita tinggal menguji ya. Kita mengujinya mengikuti yang ada di buku. Tahap selanjutnya adalah pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Pastikan kita edit filter event list menjadi IP versi 4 ICMP saja. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalan ICMP-nya ya. Kita kembali ke sini, kita simulasi. Kita hapus dulu skenario-nya. Dari PC1 menuju PC2 pasti langsung nyambung ya, karena ini dekat. Maaf, ini kita edit dulu, edit filternya nggak usah RP. Oke, kita ulangi lagi, delete PC1 menuju PC2. Kita coba. Oke, langsung nyampe dan balik ya. Ini masih di dalam satu router ya, meskipun networknya berbeda tapi dalam satu router. Oke, berikutnya kita dari PC1 menuju ke PC3 ya. Ini sudah lintas router ya. Coba dari PC1 ke PC3 set. Kita capture set. Nah, pindah ke router 2 set. Kok nggak nyambung ya? Sebentar, kita cek gateway-nya apakah sudah benar. Config-nya desktop IP config, ada kesalahan di sini. Ini harusnya 128. Oke, kita ulangi, kita hapus dari PC1 menuju PC3 set. Oke, semoga berhasil. Ya, berhasil. Naik, kembali, turun, sudah berhasil. Oke, berikutnya kita simulasi dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Oke, PC1 ke server 1. Oke, kita coba set, melewati router 3. Oke, berhasil. Apakah dia berhasil mengalihkan? Oke, paketnya komplit, sip. Berikutnya dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2 set. Kita coba set. Oke, nah kita cek di sini apakah kok nggak bisa nyampe, mungkin dia salah gateway. Kita cek desktop IP configuration. Sudah benar tapi nggak bisa nyampe ya, 4343 1. Kita ulang lagi.
sudah bisa berhasil. Oke, bisa balik. Iya, sudah kembali. Oke, kita sudah sampai sini. Begitu seterusnya, ini bisa kita lakukan ya, penelusuran. Anda bisa lanjutkan sendiri. Ya, berikutnya ya ini yang tadi ini untuk simulasi ya. Berikutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Jadi ini adalah menggunakan trace ya, penelusuran. Kita coba seperti poin 3 tapi menggunakan trace dari PC1 ke PC2. Sini dari PC1 ini kita hapus ya. Kita kembali ke real time dari PC1 ke PC3. Preset 192.168.1 PC3 itu IP-nya adalah 253. Set, kita cek. Jadi ini melewati 62 itu router 1, 12 ini adalah router 2, dan yang terakhir adalah PC3 sudah sampai. Oke, terus berikutnya kita disuruh dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Sorry, itu tadi sudah ya, PC1 ke PC3 sudah berarti ya. Yang belum ini, PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Preset PC2 itu adalah 65 ya, 65. Kita cek. Oke, cuma melewati router 62 baru langsung ketemu. Berikutnya kita telusuri dari PC1 ke server 1 ya. Oke, server 1, PC1 ke server 1. Reset 33.1. Kita cek, ternyata dia dilempar ke router 1, terus baru ke router 3, setelah itu ketemu. Oke, setelah itu kita cek dari PC1, kita ikuti di sini. Ini PC1 ke server 2 ya, server 2. Server 2 itu IP-nya adalah 43.43.1. Dia dilempar ke router 1, terus dilempar ke router 3, dan baru ketemu. Reset ini bisa Anda lanjutkan lagi sampai selesai, tapi prinsipnya adalah sama ya.